Kebersamaan, berbaur atau uzlah. Ada ulama yang menganggap lebih utama uzlah, misalnya para sufi seperti Sufyan As-Tsuri, Ibrahim bin Adham, Daud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Yusuf bin Asbad, Hudzaifah Al-Mar'ashi, Bishr Al-Hafi, dan lain-lain. Ada ulama yang menganggap lebih utama berbaur di tengah masyarakat. Misalnya Sa'id bin Al-Musayyab, Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Layla, Hisham bin Urwah, Ibnu Shibrimah, Suraik bin Abdullah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ghazali, beliau berpendapat tergantung keadaan lingkungan orang yang menjalankannya, tergantung kepada sifat perilaku teman, sahabat yang dimilikinya. Kebersamaan mempunyai beberapa sebutan, di antaranya relationship, companionship, friendship, partnership, and fellowship. Argumen kebersamaan yang pertama, dorongan fitrah. Akar sosialitas manusia adalah keterbatasan, ketidakmampuan, ketidaksempurnaan, kelangkaan. Hal ini disebabkan pula oleh keinginan manusia itu sendiri, keinginannya atas orang lain dan keinginan orang lain atas dirinya, yang didorong setidaknya oleh 3 dorongan. Yang pertama, dorongan saling membutuhkan. Yang kedua, dorongan untuk berinteraksi. Yang ketiga, dorongan untuk belajar. Argumen kebersamaan yang kedua, kesadaran kesaling terhubungan. Di antaranya adalah unity of self. Yang kedua, unity of family. Yang ketiga, unity of people. Yang keempat, unity of mankind. Yang kelima, unity of ecosystem. Yang keenam, unity of cosmos. Dan yang ketujuh, unity of God. Di antaranya yang paling terkenal Obonato adalah I exist because we exist. Aku ada karena kita ada. Rute kebersamaan. Yang pertama, ta'aruf. Di antaranya ulfah dan suhbah. Yang kedua, tafahum. Ialah mutual understanding. Yang ketiga, tasamuh, coexistence. Yang keempat, ta'awun, pro-existence. Mengelola kebersamaan. Cornel Barat mengatakan, a great relationship is about 2 things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the difference. Kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada hubungan kecuali ada komitmen, kecuali ada kesetiaan, kecuali ada cinta, kesabaran, ketekunan. 2 hal yang membuat hubungan menjadi bagus dan baik. Yang pertama, mengapresiasi kesamaan. Yang kedua, menghormati perbedaan. Hubungan yang membahagiakan adalah tentang 3 hal.
kenangan akan bersama, memaafkan kesalahan, dan janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain. Untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat adalah kunci untuk kebersamaan yang langgeng. Domenico Sere Estrada. Ujian terakhir dari sebuah kebersamaan adalah saat tidak setuju namun harus tetap berpegangan tangan. Oleh Alexandra Penne. Dasar kebersamaan ialah penghargaan. Di antaranya, dengarkan tanpa berpaling, akui kontribusinya, jujur dan terbuka, sikap berkompromi dalam kebaikan, produktivitas, minta maaf ketika melakukan kesalahan, dukung keinginan baiknya, hormati batasannya, tidak setuju tanpa berteriak dan merendah atau merendahkan, berikan ruang untuk privasinya, jangan berbicara buruk tentangnya, hargai juga diri kita. Kualitas kedekatan, di antaranya vitalized, yaitu sesuai dalam sebahagian besar hal, komunikasi bagus, mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, harmonius, yaitu sesuai dalam banyak hal, berkomunikasi dan penyelesaian masalah bagus meski memiliki masalah dalam berbagai hal. Yang ketiga, konvensional, berbeda dalam beberapa hal, susah komunikasi, susah dalam penyelesaian masalah, namun bertahan karena beberapa alasan. Yang keempat, conflicted, yaitu berbeda dalam banyak hal, berjuang untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, sering berkonflik dan berselisih. Yang kelima, devitalized, yaitu lelah berkonflik, tidak nyaman lagi bersama, merasa lebih baik berpisah. Mode kebersamaan ideal. Yang pertama, husnul muasyarah, pergaulan yang baik. Syaratnya akhlak dan adab. Buahnya cinta, ancaman abai dan niradab. Ketiadaannya karena prasangka dan kebencian. Yang kedua, husnul muamalah, interaksi yang baik. Syaratnya pemahaman dan komitmen. Buahnya persatuan. Ancamannya egoisme dan ketiadaannya adalah perpecahan dan rentan konflik. Yang ketiga, husnul musyarakah, kerjasama yang baik. Syaratnya kejujuran dan kepercayaan. Buahnya kekuatan. Ancamannya kecurangan dan ketiadaannya menyebabkan kelemahan dan pengkhianatan. Mode kebersamaan toksik, di antaranya a lack of support, tiada support, rivalry, blaming, controlling behavior, disrespecting, dishonesty, gaslighting, hostility, jealousy, passive-aggressive behavior, poor communication, and stress. Makna kebersamaan ialah kekuatan. Aku dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan,
dan engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Mother Teresa. Ketika saya diganti dengan kami, banyak penyakit tersembuhkan. Malcolm X. Kebersamaan adalah awal, menjaga kebersamaan adalah proses, bekerja bersama adalah kesuksesan. Henry Ford. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Makna kebersamaan, di antaranya yang kedua, keindahan. Penting bagi kita semua untuk membangkitkan semangat kerjasama ini dalam diri kita, karena dengan demikian bukan sekadar karena rencana atau kesepakatan yang menyebabkan kita bekerja sama, tetapi perasaan kebersamaan yang luar biasa, rasa gembira dalam menjadi dan melakukan sesuatu bersama tanpa memikirkan imbalan atau hukuman. Oleh Jiddu Krishnamurti. Adalah niscaya bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui kecantikannya sendiri atau merasakan harga dirinya sampai tercermin kembali kepadanya melalui kasih sayang dan perhatian orang lain. John Joseph Powell. Biarlah ada ruang dalam kebersamaanmu, seperti setiap dawai kecapi yang menari sendiri meski bergetar dengan alunan musik yang sama. Khalil Gibran. Makna kebersamaan yang ketiga, keutamaan hidup. Di antaranya dapat saling belajar, memperoleh manfaat dari orang banyak, menumbuhkan sifat sabar, memunculkan cinta kasih dan kelembutan, membuka kemungkinan memperoleh pahala, misalnya salat berjamaah, bersedekah, mengunjungi yang sakit, dan yang lainnya. Menumbuhkan kesadaran, kesederhanaan, dan kerendah hatian. Dalam hidup menyendiri, rentan muncul sikap sombong dan bangga diri, memperoleh aneka pengalaman hidup. Makna kebersamaan yang keempat ialah anugerah Tuhan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alfaita baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau menginfakkan apa yang di bumi seluruhnya, tidaklah engkau dapat melembutkan hati di antara mereka. Akan tetapi Allah telah melembutkan di antara hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal 63. Negative mindset. People are lonely because they build wall instead of the bridge. Joseph F. Newton. Far too many people are looking for the right person instead of trying to be the right person. Gloria Steinem. Variasi khusus dalam kebersamaan. Dalam negatif, di antaranya terdapat egoisme, altruisme, persekongkolan kolusi, yaitu unity without verity is not better than konspirasi John Tribe. Yang keempat, perang dingin. Tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersama, tapi hati mereka terpisah. Yang positif di antaranya topograme, tenggang rasa, tepa selera.